Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Senang sekali di episode kali ini kita bisa bersua kembali dan kita bersama dengan kawan-kawan di Poso dan tepatnya di Hotel Ankira Poso. Terima kasih atas supportnya. Dan kita akan membahas isu yang sangat penting sekali di era demokrasi dan bagaimana kemudian keterbukaan informasi publik ini sangat mudah diakses oleh siapa saja. Melalui podcast Sahabat Membine ini kita ingin mengabarkan bahwa paradigma pembangunan ini sudah berubah ketika jargon Indonesia membangun dimulai dari desa ini diimplementasikan dengan Undang-Undang Desa di tahun 2014. Dana desa menjadi satu kekuasaan kebijakan bagaimana masyarakat dan pemerintah desa mulai bisa membangun dari desa. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, para penggerak desa, mereka yang kemudian berkontribusi dan kemudian juga punya jabatan publik di desa juga bisa membangun dari desa. Ada dua sahabat saya, Bapak Yopi. Ya, selamat datang di podcast Sahabat Membine. Terima kasih atas undangannya yang diberikan. Mungkin perkenalan dulu kepada teman-teman Membine, berasal dari mana dan jabatan di desa sebagai Baik, apa? terima kasih. Saya Yopi Hari dari Desa Sintolemba dan kebetulan saya di desa dipercayakan sebagai Ketua BPD Kabupaten Poso, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso. Nah, ini salah satu desa yang inspiratif karena punya banyak inovasi di desanya. Kalau Pak Yopi sebagai Badan Permusyawaratan Desa, di samping saya ada salah satu kepala desa terpilih dan perempuan pertama ya di desa CP Kecamatan Lage, Ibu Dian Meronco. Mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Ya, nama saya Yeti Dian Meronco. Saya berasal dari desa CP dan kebetulan diberi amanah 2017 saya terpilih sebagai kepala desa CP sampai hari ini. Jadi pertama kali di desa CP punya kepala desa perempuan? Ya, untuk pertama kali saya dari 22 kepala desa, saya salah satu hari ini satu-satunya perempuan untuk saat ini. Ini luar biasa, kita harus kasih aplaus ya. Bagaimana kontestasi politik desa dimenangkan oleh perempuan ya. Ini tahun ketiga ya, kalau saya tidak salah memimpin. Saya sudah tahun kelima dan tahun kelima. Iya, tahun kelima. Umur panjang tahun depan adalah tahun ke-6 dan akan mengakhiri periode pertama. Dan ini menarik, kita akan bicara soal bagaimana pengalaman terbaik dari kedua orang yang luar biasa ini tentang bagaimana mendorong pembangunan dimulai dari desa. Tentunya itu salah satunya bagaimana kita melihat tata pemerintahan yang baik itu. Nah, saya ingin mendengar dulu cerita dari Ibu Dian selaku Kades perempuan. Apa yang kemudian Ibu dorong dalam konteks tata pemerintahan yang baik? Tentunya ada indikator-indikator yang bisa kita lihat. Bagaimana transparansi, partisipasi, kolaborasi, dan sebagainya. Apa yang dilakukan dalam kepemimpinan Ibu mendorong tata pemerintahan yang tadi saya sebutkan? Yang pertama tadi ada asas partisipasi. Ya, itu memang sangat penting sekali. Ketika saya masuk, betul-betul saya melibatkan. Saya melibatkan bagaimana bukan hanya di kubu para perangkat yang ada, tapi betul-betul bersama dengan masyarakat. Nah, demikian juga dengan proses pembangunan apapun yang dilaksanakan di sana itu kita menggunakan asas partisipasi. Kemudian ada akuntabel, ya itu juga sangat penting. Kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Ya, bisa dipertanggungjawabkan baik dana dan apapun yang dikerjakan termasuk pembangunan itu dapat kita pertanggungjawabkan secara baik. Nah, kemudian satu lagi asas transparansi. Ya, transparansi itu sangat penting sekali. Karena hari ini masyarakat yang kita layani itu adalah masyarakat yang cerdas. Tidak seperti dahulu kala masyarakat bisa dibodohi. Masyarakat bisa diakalin. Tapi masyarakat hari ini adalah masyarakat yang sangat cerdas. Apapun itu kita belum tahu, mereka sudah tahu. Termasuk aturan-aturannya itu mereka sudah tahu. Dengan terbukanya ada akses yang mereka bisa lihat melalui internet dan lain sebagainya. Mereka begitu cepat itu. Nah, oleh sebab itu saya selaku kepala desa yang terpilih, saya sangat betul-betul menjunjung tinggi tentang asas ini sehingga transparansi dalam berbagai hal termasuk dalam dana.
Karena kita punya baliho transparansi yang setiap tahun harus terpajang, dari proses penyerapan sampai realisasi itu harus terpampang, dan tidak ada satupun yang boleh dikatakan kita sembunyikan. Sehingga masyarakat bisa tahu ya dana desa itu dikelola untuk apa saja dan berapa besaran dana desa yang dikelola. Ini menarik sekali. Kalau saya menarik kembali ke belakang, bagaimana kemudian seorang Ibu Dian bisa berpartisipasi dalam politik desa, tentunya tidak mudah. Nah, apa yang kemudian berbeda dari kepemimpinan Ibu Dian selaku seorang perempuan dan seorang kepala desa ketika mewarnai proses pembangunan di desa dalam konteks hari ini? Apa yang berbeda dari programnya? Ya, kalau yang berbeda itu hari ini dilihat dan betul-betul dirasakan oleh masyarakat, dari yang dulu ya, kita bukan mengadakan perbandingan, tidak, tapi betul-betul hari ini kita, yang pertama, kita memfungsikan, contoh sederhana, kantor desa kita. Di kantor desa itu kita buat sebagai rumahnya rakyat, ada di situ. Jadi semua bentuk pelayanan tidak ada yang diterima di rumahnya kepala desa. Contoh kecil. Jadi memaksimalkan fungsi kantor desa sebagai sebagai tempat pusat layanan publik layanan publik yang ada di situ. Kemudian bentuk-bentuk pelayanan kebutuhan dasarnya masyarakat itu kita berusaha kita penuhi, karena memang terus terang ketika saya kembali ke Poso, memang masyarakat kami krisis kepercayaan terhadap pemerintah itu sangat tinggi sekali. Oleh sebab itu kurang lebih 3 tahun kami kembali ke Poso dan kita melihat bahwa ini merupakan sebuah momok, masyarakat kurang percaya lagi kepada pemerintah. Akhirnya dengan tata kelola dari segi administrasinya itu kita benahi, kemudian tupoksi kinerjanya perangkat desa juga kita perbaiki, kemudian layanan kepada masyarakat publik itu kita perbaiki semuanya. Kemudian bagaimana kita kerja bersama dengan lembaga-lembaga desa yang ada, termasuk mitra kita BPD, itu semua kita perbaiki, sehingga hari ini boleh kalau kita lihat, walaupun tantangan ada, pastinya ada, apalagi saya sebagai seorang perempuan yang boleh dibilang ini perempuan kecil seperti ini. Perempuan kecil seperti ini harus memimpin 428 kepala keluarga. Total jiwa bisa sampai 1.000. 1.000 harus memimpin. Saya tidak mau berkuar-kuar atau tidak mau bicara, tapi saya mau supaya masyarakat melihat, oh ini pekerjaan kita melalui pembenahan yang tadi, sehingga secara perlahan-lahan itu rasa percaya masyarakat itu dikembalikan. Walaupun boleh saya katakan tadi tantangan itu tidak bisa lepas. Tapi itu tidak menyurutkan saya punya tekad secara khusus sebagai kepala desa perempuan, yang boleh dibilang kita perempuan ini kan kaum lemah. Tapi sebenarnya tersimpan sebuah power yang luar biasa, yang sampai hal kecil-kecil kita bisa benahi. Berarti ada pendekatan yang menurut saya cukup inklusif dalam konteks, ada pendekatan yang cukup inklusif dalam merevitalisasi bagaimana layanan publik tadi, perangkat desa dan semuanya. Nah, teman-teman sahabat Mombine tentunya mungkin belum mengetahui di mana CP. Jadi desa CP ini adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, dan ini berada di lokasi yang cukup strategis, dan mayoritas masyarakat di sana adalah masyarakatnya berprofesi sebagai petani petani. Nah, menarik kalau kita bicara soal tata pemerintahan yang baik, tentunya ini harus didukung oleh semua elemen dan mitra pelaksana pembangunan di desa. Salah satunya adalah Badan Pemusyawaratan Desa. Nah, ada teman saya Bang Yopi ini salah satu perangkat desa, ketua BPD di desa Sintu Lemba, atau biasa orang biasa lebih kenal Kilo 9 Dan menarik, Kilo 9 ini kan punya sejarah yang cukup historinya cukup kuat dan banyak orang tahu dari pengalaman konflik lalu, tapi kemudian sekarang banyak sekali inovasi-inovasi yang sangat inklusif. Salah satunya mempromosikan relasi komunitas yang berbeda dan apa tadi keserasian sosial antara dua komunitas besar di sana. Mungkin diceritakan sedikit Pak Bang Yopi, bagaimana peran BPD hari ini dan dalam konteks pembangunan di Desa Sintu Lemba. Terima kasih. Kalau peran BPD untuk di Desa Sintu Lemba sendiri, pertama memang dalam hal mendorong tata pemerintahan yang baik, yang pasti penting ada peran kemitraan yang sejajar bersama dengan pemerintah desa.
Nah, secara khusus dengan kepala desa. Kenapa? Karena dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan bahkan pembangunan di desa itu, maka dua pilar ini yang sangat penting untuk selalu ada dalam konsep kemitraan bersama. Baik itu dimulai dari sistem perencanaan, baik dimulai dari sistem penganggaran, bahkan pelaksanaan, bahkan dari sistem evaluasi. Nah, peran kami di Desa Situlemba memang tentu karena masing-masing kelembagaan ini termasuk BPD dan kepala desa memiliki peraturan yang diatur secara undang-undang maupun juga secara peraturan menteri dan juga peraturan daerah, maka memang yang kami lakukan adalah menjalankan tugas dan peran itu sesuai dengan peraturan, artinya tidak saling mendominasi satu dan yang lainnya, karena kalau saling mendominasi pasti tidak akan terjadi kemitraan yang dimaksud, sehingga itu akan merugikan dari segi proses perencanaan bahkan pelaksanaan di desa. Dalam konteks peran ya, dominasi tadi, baik dari pihak kepala desa ataupun dia berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan dan aturan. Nah, secara normatif seperti itu. Lalu bagaimana strateginya agar kemudian tidak ada dominasi seperti tadi, forum-forum atau ruang-ruang komunikasi yang dibangun? Jadi kalau di Desa Sintulemba sendiri sebenarnya dengan membangun komunikasi itu, kami membangun sistem komunikasi bersama dengan pemerintah desa. Jadi kalau di beberapa desa mungkin pengalamannya dia ada komunikasi per 3 bulanan. Dan ini. Tapi kalau dalam bentuk rapat atau dalam rapat pertemuan bersama, jadi tidak hanya BPD tapi juga ada pemerintah desa dan juga elemen masyarakat dan juga bahkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa lainnya. Nah, kami kalau di Sintulemba cara membangun komunikasi itu adalah melalui pertemuan-pertemuan rutin itu. Bahkan kami memiliki pertemuan rutin per bulan. Jadi setiap bulan 2 minggu, minggu kedua bulan berjalan itu akan ada apel bersama, dan dilanjutkan dengan rapat evaluasi bersama, sehingga semuanya proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses penyerapan anggaran, dan bahkan proses-proses penyelesaian masalah-masalah yang terjadi itu setiap bulan diupdate terus secara baik, sehingga cepat distribusi informasi cepat sekali. Juga jika ada masalah itu cepat untuk ditangani, untuk dilihat secara model apa untuk penyelesaiannya dengan baik. Nah, ini menarik kalau bicara kolaborasi mitra strategis ya di desa, baik pemerintah dan BPD itu sendiri. Nah, menarik sekali teman-teman sahabat Mombine bahwa Bapak Presiden Jokowi baru saja mengatakan bahwa sudah ada dana sebesar 400,1 triliun dana desa yang dikeluarkan negara untuk pembangunan dari desa tadi. Nah, kita ingin dengar dari dua narasumber kita, ada nggak inovasi khusus yang dilakukan di desa terkait penggunaan dana desa? Karena kan bicara soal kebijakan, wajah anggarannya akan sangat menentukan bagaimana kebijakan di desa itu sendiri. Di Sintulemba, seperti apa proporsi anggarannya yang kemudian bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan kelompok inklusi dan termasuk tadi bicara soal gender mainstreaming. Baik, kalau di Sintulemba proses kemitraan tadi selain membangun komunikasi secara rutin setiap bulannya dengan pemerintah dan juga lembaga-lembaga masyarakat dan keterwakilan masyarakat di desa, maka memang kami membagi peran bersama dengan pemerintah desa. Jadi kalau di Sintulemba, ini ada Ibu Kades, bahwa yang menyusun seluruh musyawarah perencanaan itu bukan pemerintah desa, tapi itu disusun oleh BPD, karena memang itu amanat dari Perda nomor 8 tahun 2017 terhadap BPD. Jadi seluruh mekanisme perencanaan desa itu menjadi tanggung jawab BPD. Nanti pelaksanaan itu baru menjadi tanggung jawabnya pemerintah desa. Termasuk ada musrembang inklusi saya dengar. Jadi kalau di kami misalkan range yang diberikan waktu untuk perencanaan desa itu dimulai dari bulan 7 tahun berjalan. Jadi setiap untuk perencanaan tahun depannya itu sudah dimulai dari bulan 7 tahun sebelumnya itu sudah dimulai. Nah, sebelum musyawarah desa kami punya 2 musyawarah khusus. Yang satu adalah inklusi tadi, yaitu satu musyawarah anak. Jadi bagaimana anak-anak yang kemudian
terlibat penuh sebagai anggota dan musyawarah. Mereka sendiri yang mendesain sendiri, dan ada satu musyawarah perempuan. Okay. Nah, sehingga dari 2 musyawarah ini kemudian akan memunculkan apa yang menjadi kebutuhan secara khusus dan prioritas sebagai dua komunitas ini, anak dan perempuan, yang nantinya itu dibawa dalam musyawarah di tingkat desa, di tingkatan desa. Nah, kalau dia nanti kan di tingkatan kubu BPD itu kan dia ada keterwakilan perempuan dan juga ada perempuannya yang di dalam struktur BPD. Kalau BPD Sintulemba itu dia laki-laki 3 dan perempuan ada 2. Nah, sehingga mereka lah yang akan memproses soal musyawarah perempuan itu dan juga musyawarah anak. Sehingga nanti itu dibawa dalam musyawarah. Nah, itu dalam tingkatan perencanaannya, dan tingkatan pelaksanaan itu nanti sudah dilakukan oleh pemerintah desa. Tapi apa program yang kemudian menurut Bang Yopi menjadi sebuah signature yang berbeda, inovasi di desa Sintulemba yang kemudian itu menurut Bang Yopi adalah inovasi bisa menjawab persoalan di sana? Apa mungkin 1-2 program yang Jadi kalau kami hari ini dengan isu dana desa yang cukup masuk ke desa, dan kami juga saat ini dengan pemerintah desa itu lagi mengembangkan 2. Jadi 1, kami harus mengembangkan pendapatan asli desa, karena kami bisa tahu bahwa kemungkinan saja karena secara dana desa betul diturunkan oleh pemerintah pusat, tapi dana desa juga menurut kami diatur oleh sebuah produk undang-undang, dan produk undang-undang itu juga diciptakan dari hasil produk politik, begitu pertarungan politik. Jadi kami kira jangan sampai misalkan selesai periodenya Pak Jokowi terus mungkin saja terevaluasi atau mungkin dianggap dengan jumlah besar yang sudah dikirimkan oleh negara kepada desa, dianggap itu desa sudah semakin kuat. Nah, kami jangan sampai dianggap bahwa tidak perlu lagi diberikan dana desa kepada desa. Nah, sehingga kami dalam konsep inovasi kami lagi mengembangkan kolam pemancingan desa sebagai BUMDes, yang itu nantinya dikelola oleh badan usaha milik desa, yang nantinya itu akan menjadi penguatan kapasitas. Nah, program jadi itu kalau selain pemancing ini komersil ya, maksudnya nanti akan ada warga bisa datang. Ada warga bisa datang dan bisa berkontribusi terhadap PAD desa. Nah, di satu sisi sebenarnya kami memilih inovasi itu karena pertama desa Sintulemba di awal tadi dikatakan bahwa merupakan, kalau kita mau sedikit kembali ke masa lalu dianggap sebuah ikon konflik, mungkin termasuk juga CP termasuk dijadikan ikon konflik, sehingga kami berharap dengan itu membangun sinergisitas framingnya menjadi baru, bahwa sesungguhnya apa yang dibayangkan tidak seperti yang terjadi saat ini, bahwa masyarakatnya kembali untuk membangun sinergisitas. Nah, dengan inovasi kolam pemancingan tadi sasarannya 2, selain tadi untuk bisa mengembangkan pendapatan asli desa, tapi juga itu menjadi wadah orang untuk berinteraksi satu dan lainnya, bukan hanya untuk masyarakat desa, tapi juga itu bisa digunakan untuk masyarakat lain yang bisa berkunjung dan lain-lain di desa Sintulemba, tapi interaksi sosialnya itu terbangun. Maka keserasian sosial tadi juga terbangun. Akan terus. Dan ini menurut ini signature program yang berbeda dari desa Sintulemba atau desa yang biasa orang kenal dengan Kilo 9 untuk bisa mereframing kembali Kilo 9 melalui program-program inovasinya. Dan saya sepakat soal kemandirian desa, tapi saya juga ingin dengar dari CP sendiri seperti apa pengalamannya terkait wajah anggaran inovasi program di desa yang kemudian menurut Ibu ini menjadi sebuah inovasi baru dan berbeda dengan desa-desa lainnya. Iya, terima kasih. Saya pikir tidak akan berbeda jauh dengan Sintulemba. Proses-proses yang dilakukan oleh BPD tadi sudah sangat jelas sekali, dan itu juga yang akan dilakukan. Jadi kami sebagai pemerintah desa tinggal melaksanakan apa yang sudah dimusyawarahkan, apa yang sudah dibangun tadi dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah tertuang dalam RKPDes itu, sehingga artinya tidak ada yang tersembunyi satupun. Jadi tidak bisa kita akan melaksanakan suatu kegiatan pembangunan apapun tanpa melalui proses yang sudah disampaikan oleh Pak Yopi tadi. Seperti itu alurnya. Dan yang terjadi di desa saya juga seperti itu, Pak. Kami berusaha walaupun memang belum sempurna, tapi kita akan berusaha seperti itu agar supaya perjalanan semua bentuk dari perencanaannya sampai pada proses realisasi itu berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kalau berbicara tentang anggaran, yang jelas sama, tidak berbeda.
karena sekecil apapun atau sebesar apapun setiap dana yang masuk di desa itu, apalagi berbicara tentang APBN dana desa, itu sangat sensitif sekali, sangat sensitif sekali, sehingga tidak ada yang perlu ditutupi. Kalau menurut saya tidak perlu ditutupi, karena makanya di setiap tahun itu harus terpampang dengan baliho yang sangat besar di setiap kantor-kantor desa. Baliho transparansi namanya. Dan semua pekerjaan item-item kegiatan itu sudah tertuang. Berkaitan dengan inovasi, Desa CP labelnya mungkin sama dengan Situ Lembah, kita ex-konflik, dan punya cerita yang saya pikir tidak terlalu jauh. Dan hari ini memang salah satu yang saya laksanakan sebagai pemimpin di sana ketika saya terpilih, yang paling utama saya usahakan itu adalah saya merajut bagaimana tadi komunikasi dua mitra strategis. Dua tadi itu. Nah, jadi bagaimana kembali saya boleh mempersatukan yang tadinya tercerai-berai itu kita bisa persatukan, karena memang saya punya masyarakat kan ada satu dusun di atas di Gunung Katedo. Nah, oleh sebab itu yang pertama dulu. Dan berbicara tentang inovasi, kami sebagai kepala desa memang diharuskan untuk berinovasi. Berinovasi karena mengingat seperti apa yang dikatakan oleh Pak Yono tadi, dana desa tidak selamanya harus ada. Jadi bagaimana hari ini? Maaf Bu, Pak Yopi. Pak Yopi, bagaimana hari ini kita harus mengemas sebaik mungkin, mempersiapkan diri. Suka tidak suka desa harus belajar untuk mandiri. Mempergunakan peluang dengan adanya dana desa ini, betul-betul kita harus apa yang bisa dibangun, bangun. Apa yang bisa diusahakan agar desa itu ke depannya nanti ketika dana desa, ketika Pak Jokowi mungkin tidak menjabat lagi sebagai presiden, walaupun itu secara yuridis secara hukum itu sangat kuat, tapi tidak menutup kemungkinan itu mungkin tidak ada. Nah, jadi desa mulai harus melatih diri hari ini, mempersiapkan diri bagaimana dia harus menggunakan sebaik mungkin dana. Salah satunya seperti yang disampaikan tadi, itu kita harus memanfaatkan BUMDes. Nah, BUMDes yang ada. Boleh tahu BUMDes di desa CP apa? Kita yang hari ini yang kita kelola itu memang kita masih berkisar di jasa. Nah, jasa tenda jadi itu kita, dan tahun 2022 kita ini akan membuat desa wisata. Seperti apa itu rencana? Karena kita punya tempat, ketika kita saya melihat bahwa tempat ini sangat bagus sekali. Mungkin tidak beda jauh juga konsepnya seperti kolam pemancingan, tapi kita akan membuat itu desa wisata. Bagaimana kalau saya lihat dari sepanjang Lage Timur ke atas itu tempat untuk kita berwisata itu memang sangat minim sekali. Bahkan tidak ada, boleh dibilang tidak ada. Semua orang larinya ke tempat-tempat yang saya pikir sangat ini sekali. Semua orang harus lari ke Tentena di area atas itu, dengan desain-desain yang sangat bagus, menarik. Nah, jadi dengan dana desa tahun 2022 salah satu itu ikon yang akan kita bangun. Nah, ini kalau bicara soal partisipatif, tentu pemerintah desa dan juga BPD itu penting sekali untuk bisa bersinergis. Tapi bagaimana tantangan di masyarakatnya gitu dengan keleluasaan pengelolaan dana desa untuk bisa berpartisipasi dan siap berpartisipasi. Apa yang sudah didorong oleh pemerintah desa kalau di Situ Lembah agar kemudian partisipasi itu benar-benar secara holistik lengkap terjadi gitu. Nah, kalau pengalaman kami di Situ Lembah itu partisipasinya cukup kuat. Nah, pertama karena kami baru selesai menyelesaikan program forum keserasian sosial yang baru kemarin itu diresmikan oleh Ibu Bupati, dan itu pembiayaan Kementerian Sosial yang itu adalah pembiayaan yang tanpa upah. Jadi misalkan dari sebuah pembangunan kami mendukung kolam pemancingan, pembuatan selasa dan tubuh keserasian sosial itu didorong pelaksanaannya tanpa upah. Kami melihat bahwa ada satu keberhasilan soal partisipasi. Nah, kenapa partisipasi itu kemudian menjadi muncul? Itu karena dipengaruhi oleh keterbukaan sebenarnya. Jadi ketika transparansi berbanding lurus dengan partisipasi. Jadi ketransparansi artinya orang juga, masyarakat tidak hanya mengetahui soal jumlah keuangan, tapi dia juga
paham bahwa ketika mekanisme perencanaan yang dibangun di desa itu benar-benar berdampak kepada, dan dia bisa rasakan, dia bisa rasakan nantinya. Misalkan kalau kami mendorong inovasi kolam pemancingan desa misalkan, itu akan menjadi tempat ruang UMKM, bisa menjadi ruang itu memunculkan ekonomi baru ya di desa, kreatif di desa, yang itu di dalam kacamata masyarakat itu baik, sehingga mereka cukup untuk berpartisipasi di situ. Oh, berarti kalau saya melihat ya semua asas dari good governance tadi saling support saling menyupport dan membuka ruang kolaborasi kalau saya lihat. Jadi tidak hanya kemudian pemerintah desa yang mengerjakan sendiri, tapi juga ada pihak-pihak lain. Bagaimana dengan CP? Apalagi kemudian CP saya lihat banyak sekali intervensi lembaga non pemerintah. Seperti terbuka apa kemudian pemerintah CP untuk bisa berkolaborasi tadi? Iya, saya pikir berbicara tentang kolaborasi ini sangat penting sekali. Di eranya saya berusaha dan terus mencoba membuka diri dalam berbagai bidang, termasuk bagaimana kita harus menggenjot atau membangun komunikasi dengan masyarakat itu sampai ke level yang paling bawah masyarakat, agar mereka betul-betul mau berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Yang pertama yang kita usahakan seperti saya di CP, membangun cara berpikir. Itu yang pertama. Itu bagaimana itu? Nah, jadi cara berpikir itu kembali lagi seperti saya tadi, transparansi. Jangan disembunyi-sembunyi kalau kepada masyarakat. Kalau masyarakat itu kalau saya lihat jangan pernah dibohongi mereka, jangan pernah dijanji kepada mereka. Ketika kita Rp1 saja yang terpampang dengan yang direalisasi itu agak beda, itu pasti mereka akan cari terus sampai ke akarnya. Oleh sebab itu saya pikir dengan apa yang kita katakan, apa yang kita tuliskan di situ, itu harus senada, sehingga membuka ruang selebar-lebarnya bagi mereka datang menyerahkan dirinya bahkan untuk berpartisipasi terhadap pembangunan sekecil apapun yang ada di desa. Kalau tanpa kita transparansi, pendekatan secara persuasif dengan mereka, saya pikir mereka akan menjadikan kita lawan mereka. Tadi ngomong transparansi Bu, mohon maaf, itu kan selain baliho ada langkah konkret lain enggak yang dilakukan, misalnya mengumumkan lewat gereja misalnya, seperti apa? Kalau di gereja kita kan juga punya contoh kecil. Kita kan misalnya ada kegiatan fisik, kegiatan fisik. Di situ kita bikin papan proyek sebelum kita bekerja. Itu sudah terpampang terlebih dahulu berapa anggarannya, sehingga semua masyarakat kan mereka yang akan bekerja nanti. Masyarakat secara nyata akan bekerja. Di situ. Jadi mereka akan tahu, oh Ibu Kades Kaur Perencanaan, sebegini dananya, betul seperti itu anggarannya. Ini menarik sekali Bu. Nanti saya mungkin akan ada pertanyaan khusus terkait soal semangat Ibu dalam terjun dalam politik desa ini mungkin akan berbeda ya dengan Bang Yopi ya, karena ada perempuan mau kemudian membangun desa dan terjun dalam konsentrasi politik dan akhirnya bisa terpilih. Saya ingin kita sama-sama merefleksi mungkin apa yang kemudian masih menjadi tantangan paling berat dalam konteks mendorong tata pemerintahan yang baik dalam perspektif seorang BPD, ketua BPD di Desa Sintolemba. Apa yang menurut Bang Yopi sampai hari ini menjadi tantangan terbesar? Kalau dalam pengalaman yang saat ini, saya kira tantangan paling pertama itu saling memberikan pemahaman. Jadi antar mitra dan masyarakat itu satu. Walaupun semakin hari juga itu semakin bisa dikikis dengan dengan proses-proses partisipasi, proses keterbukaan. Nah, partisipasi itu tadi bukan hanya sekedar keterbukaan ya, tapi bagaimana juga masyarakat terlibat dalam perencanaannya. Jadi kalau dia hanya kurang terima jadi, itu juga kadang-kadang dia juga masih berpikir ini jangan-jangan juga tidak seperti itu. Tapi kalau dia juga bagian dari proses perencanaannya, itu maka akan saling terbuka. Nah, tantangan berikutnya adalah mungkin ini soal kapasitas soal kapasitas individu ya dari yang ada di dalam kemitraan itu. Nah, itu juga kadang-kadang mempengaruhi. Yang berikut saya kira kalau hari ini misalkan
contoh misalkan di desa CP juga sudah terbangun kolaborasi yang Iya. bagus. Nah, konstelasi politik juga yang kadang-kadang itu akan mempengaruhi ya. Nah, Baik dalam politik desa atau politik yang lebih besar. Iya. Ya. Itu kadang-kadang juga mempengaruhi. Iya. Nah, saya salah satu contoh misalkan saya juga awalnya adalah lawan politik. Lawan politik gitu, dari kades terpilih. Dan lalu bagaimana itu kemudian dia bisa akur, bisa bermitra Iya, karena sinergis. ini tadi cara pandang kita tuh. Iya. Karena saya beranggapan bahwa ketika saya tidak jadi di kepala desa, maka ketika dipilih menjadi BPD, maka visi misi saya bawa di spirit membangunnya harus tetap sama dan bawa di BPD, dan tentu dengan kewenangan BPD, bukan kewenangan sebagai kepala desa, karena menjaga porsi itu. Nah, konstelasi politik itu kadang-kadang juga saling mempengaruhi begitu, satu dan lainnya. Nah, tantangannya misalkan kalau nanti misalkan ibu kades misalkan periodenya kurang setahun lagi, terus terjadi perubahan misalkan juga terjadi saling perubahan. Nah, konstelasi politik itu juga beda person, beda lagi sentuhannya ya. Betul. Nah, sehingga kalau ditanya bagaimana cara mencegah itu ke depan, artinya yang sekarang sudah bagus terus akan menjadi tantangan untuk ke depan dengan yang saya sampaikan tadi, maka yang dibangun oleh Sintulemba itu adalah sistemnya. Jadi dia akan menjadi terpola. Nah, hari ini misalkan kalau kita lambat saja buat perencanaan, itu masyarakat yang bertanya kenapa belum ada perencanaan, karena dia sudah tahu polanya. Jadi selama proses kurang lebih 3 tahun ini kami menjabat sebagai BPD, maka dia sudah terbangun pola tadi. Misalkan polanya sudah jelas. Kalau setiap bulan pasti harus ada pertemuan antar lembaga. Jadi kalau misalkan tidak ada pertemuan itu, maka dia akan bertanya kenapa tidak ada pertemuan ini. Karena mereka tahu mekanismenya ada pola ya gitu-gitu. Itu satu. Yang kedua, mereka tahu bahwa setiap bulan Juli itu sudah harus ada pertemuan musyawarah perempuan, sudah harus ada pertemuan musyawarah anak, sudah harus ada musyawarah perencanaan desa, sudah ada tim yang harus dibangun untuk menyusun seluruh rangkaian anggaran. Sehingga ketika ada yang berbeda, mereka pasti akan bertanya. Mereka akan tanya, ini kenapa? Nah, sistem itu yang hari ini kita terus bangun, dan itu sudah berjalan baik ya selama 3 tahun. Yang saya kira itu nanti akan menepis tadi. Jadi kalau misalkan siapa saja kepemimpinan ke depan, misalkan siapa saja yang terpilih, dan ada seperti ego-ego politik, maka yang akan mengontrol itu adalah masyarakat. Karena itu sudah menjadi sebuah sistem dan pola di kepemerintahannya. Ini menarik sekali. Gitu kan. Jadi kita membangun polanya, karena kami juga sepakat dengan pemerintah desa bahwa ini harus tetap terjaga. Yang sudah baik ini tetap terjaga. Kan saya tidak mungkin jadi ketua BPD terus. Mungkin Pak Kades Sintulemba tidak mungkin juga akan jadi kepala desa terus. Bisa saja nanti berganti orang, berganti karakter. Tapi sistem kepemerintahannya itu sudah tertata secara baik, sehingga itulah tata pemerintahan yang tadi karena sudah terbangun pola, masyarakat sadar, sehingga dia tahu ketika ada yang baik dikuatkan dan yang tidak baik pasti dia akan dievaluasi dan dikritisi. Dan dia akan mengkritisi dan mengevaluasinya. Nah, ini menarik. Nah, kalau CP sendiri, tantangan paling besar seperti apa? Walaupun mungkin ada yang sama, kalau yang berbeda apa kira-kira? Kalau berbicara tentang tantangan, dari sejak awalnya saja saya sudah menghadapi tantangan yang sangat berat. Yang pertama, tantangannya seorang perempuan. Betul. Tantangan menjadi seorang perempuan pemimpin itu salah satunya itu salah satunya. Karena kenapa? Yang saya lawan ini adalah ini sudah berapa periode jadi kepala desa. Ini artinya dia sudah punya pengalaman berpolitik, walaupun itu politik desa. Saya artinya orang yang sekian tahun saya berada, saya sebagai seorang pendeta sebelumnya saya harus ada, bukan melayani secara di tengah-tengah masyarakat. Ketika itu memang saya sangat kaget dengan tantangan yang begitu yang begitu luar biasa kalau menurut saya harus, tetapi saya harus bisa lewati semua tantangan. Saya harus ditekan karena mungkin pikirnya perempuan. Apa sih yang perempuan tahu? Yang menarik gitu ya. Gitu kan? Apa sih yang perempuan tahu? Apalagi dia itu notabene-nya saya kan dari sarjana agama saya dari basic agama. Jadi apa yang dia tahu? Dia kan hanya tahu bicara begini-begini, khotbah dan lain sebagainya. Tahu apa tentang pemerintahan tahu apa tentang pemerintahan. Nah, itu yang pertama, label itu yang diberikan kepada saya. Tapi saya tetap mau ada rasa kepercayaan diri penuh. Saya bilang
pasti saya mampu. Dikuatkan oleh suami, dikuatkan oleh para teman-teman juga banyak. Dan termasuk masyarakat yang memilih ya. Apalagi masyarakat, artinya yang membuat saya akhirnya saya harus terjun secara nyata, secara langsung. Itu ada seorang, boleh saya bagi pengalaman sedikit. Ada seorang yang sangat susah sekali di CP itu. Dia datang kepada saya dan menyampaikan bahwa Ibu Dian maju jadi kepala desa. Itu terakhir orang yang datang kepada saya menyampaikan bahwa tolong dibantu ini desa CP. Tolong dibantu supaya semua orang bisa merasakan kepercayaan kami bisa kembali kepada. Itu dia yang terakhir datang kepada saya, artinya mendorong saya bahwa betul saya harus maju dan melewati proses-proses itu dengan susah payah dan ketegaran ya. Tapi memang stigma tadi itu menurut saya cukup kuat, apalagi kita kan ada di budaya masyarakat yang sangat patriarkis, dan kemudian ya banyak yang melihat bahwa ketidakmampuan perempuan itu ya berakar dari stereotip dan juga tadi ya marginalisasi tadi, perempuan nomor 2. Tapi Ibu sudah berhasil membuktikan. Nah, tantangan lainnya Ibu yang kemudian masih dirasakan hari ini? Yang saya kalau untuk hari ini itu sudah mulai, artinya sudah mengakhiri masa jabatan ini itu karena kita sudah memperbaiki seperti yang sampaikan Mbak Bayi, artinya kita sudah membangun sistem sistem pola kepemimpinan yang ada di dalam, dan itu masyarakat secara nyata boleh memantau, boleh merasakan. Akhirnya tantangan itu satu persatu boleh saya bilang pupus satu-satu. Dengan sendirinya tereliminasi satu-satu. Kalau berapa tahun, 3 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kemarin itu saya merasakan betul-betul, aduh Tuhan kenapa begini? Apa Tuhan salah pilih saya, salah kasih amanah kepada saya? Walaupun saya tahu banyak masyarakat di belakang yang memang memberi support kepada saya. Karena contoh, pembangunan yang kita laksanakan tiba-tiba sudah berdiri harus dicekal. Saya harus dilaporkan ke sana kemari, saya harus begini. Tapi ya itu adalah dinamika ya. Ya, itu dinamika. Saya pikir itu dinamika yang memang suka tidak suka harus dilalui oleh seorang pemimpin. Dan hari ini kalau saya lihat ya melandai lah tantangan itu, dan saya sudah melewati kurang lebih 5 tahun ini memang hal-hal yang tantangan yang sangat kuat sekalipun, termasuk yang saya sampaikan tadi itu bisa saya lewati. Dan apalagi desa CP, sekedar informasi, itu menjadi salah satu desa pilot project untuk desa ramah perempuan di Sulawesi Tengah bersama desa Mas Hani. Ini menarik. Dan buat sahabat Mombina di luar sana, mungkin Ibu Dian adalah salah satu contoh bahwa bagaimana perempuan harus mengambil ruang-ruang publik tadi harus bisa berbicara dan memperjuangkan masyarakat banyak, tidak hanya juga bicara soal kelompok perempuan itu sendiri. Dan Ibu Dian adalah contohnya yang berhasil. Nah, di akhir podcast kita hari ini saya ingin kita berbicara soal harapan, dan banyak orang yang akan nonton podcast kita nanti ingin pesan apa yang ingin disampaikan ke masyarakat luas terkait Desa Sintulemba hari ini, dan juga harapannya ke depan bagaimana kita bisa membangun Indonesia dimulai dari Poso, dan membangun Poso dimulai dari desa tentunya. Bagaimana Bang Yofi? Baik, kalau saya sebenarnya berharap bahwa memang pola sinergisitas khususnya di pemerintahan itu tetap berjalan dengan baik, dan dorongan partisipasi masyarakat itu sangat penting dalam setiap aspek perencanaan, aspek penganggaran, aspek pelaksanaan. Karena kalau kita mau tumbuh dari desa, maka yang kita kembangkan adalah potensi desa. Potensi desa itu juga termasuk partisipasi masyarakat di dalamnya, gitu. Sehingga memang perencanaan desa itu harus benar-benar menyasar kebutuhan dan menyasar juga apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakatnya. Nah, ke depan memang kami harapannya memang keuangan desa ini dikelola secara bagus. Begitu, karena kenapa tadi di awal saya sampaikan bahwa bisa saja dana desa ini tidak ada lagi, bisa hilang, tapi kemandirian desa itulah yang menjadi penting terbangun. Mungkin dari pembangunan badan usaha milik desa, pembangunan potensi-potensi desa itu kemudian menjadi penting. Yang saya kira aspek yang sudah bagus untuk hari ini, misalkan Poso yang juga masih didirikan dengan situasi keamanan dan lain-lain, dengan partisipasi bersama antar elemen, beda suku, beda agama, menghilangkan masa lalu, itu saya kira itu akan semakin baik bagi pembangunan di desa dan juga Kabupaten Poso.
Dan kalau nanti pemancingannya sudah launching, pasti kita mengundang semua orang untuk datang bawa pancing di Kilo 9 ya. Dan melihat Kilo 9 dalam persepsi yang baru dan ini menarik sekali buat kita kunjungi. Dan Ibu Dian, silakan Ibu Dian, apa harapannya ke depan? Harapan saya apa yang sudah tertata baik hari ini, yaitu di pemerintahan, kemudian kerjasama yang baik dengan mitra kerja kami BPD, kemudian dengan seluruh lembaga bersama dengan masyarakat yang sudah terbangun ini, itu terus dipelihara sehingga apapun yang menjadi program kita yang sudah direncanakan ini akan dapat berjalan dengan baik. Saya pikir kemudian sebagai secara spesifik bagi kaum perempuan yang ada, di mana saja jangan pernah takut untuk melangkah. Jangan pernah merasa bahwa saya tidak mampu. Jangan pernah merasa minder, ya. Walaupun tubuhku kecil seperti ini, tapi kekuatan yang ada di dalam begitu besar. Wah, kita bisa rasakan powernya ini. Sehingga ayo kita bangun desa, ya, bangun Indonesia dari desa kita masing-masing, dari desa CP, dan saya terus mendorong setiap perempuan bahwa kita hebat. Kita luar biasa dan kita bisa. Kita tepuk tangan buat Ibu Dian. Ini menarik sekali. Terima kasih banyak waktunya Bang Yopi, Bu Dian sudah mampir di podcast Sahabat Mombine. Semoga kita bisa terus berkolaborasi dan bersinergis untuk proses pembangunan ke depannya. Dan terima kasih buat Sahabat Mombine. Jangan lupa terus like dan subscribe YouTube channel kita untuk kita bisa sama-sama belajar dan berdaya. Saya Gunawan Prima Satya pamit. Sampai jumpa di podcast seru berikutnya. Karena hanya di Sahabat Mombine, perempuan punya cerita.